Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Niken Paramitasari. Kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-12 yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa variabel segmentasi utama yaitu geografi, demografi, psikografi, dan behavior atau perilaku. Hal ini akan dapat dijelaskan dan dapat lihat pada tabel yang menjelaskan berkaitan dengan wilayah geografi hingga sikap terhadap suatu produk. Untuk sistem segmentasi false psikografis, hal ini akan terlihat dari berkaitan dengan variabel segmentasi psikografis. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup atau nilai. Orang-orang di dalam kelompok demografi yang sama bisa memiliki profil psikografis yang berbeda. Salah satu sistem klasifikasi yang paling terkenal yang tersedia secara komersial berdasarkan pengukuran psikografis adalah kerangka kerja SRI, Konsultan Business Intelligence, yaitu FALS. FALS menekankan nilai dan gaya hidup, menggolongkan orang dewasa Amerika Serikat menjadi 8 kelompok utama berdasarkan respon terhadap kuesioner. Dimensi utama kerangka kerja segmentasi FALS adalah motivasi konsumen atau dimensi horizontalnya dan sumber daya konsumen yaitu dimensi vertikalnya. 3 motivasi utama yaitu idealisme, pencapaian, dan ekspresi diri. Konsumen yang dimotivasi oleh idealisme biasanya dituntun oleh pengetahuan dan prinsip. Konsumen yang dimotivasi oleh pencapaian akan mencari produk dan jasa yang menunjukkan keberhasilannya kepada teman-temannya. Konsumen yang motivasinya adalah ekspresi diri, dia menginginkan kegiatan sosial atau fisik keragaman dan resiko. Berkaitan dengan tingkat sumber daya yang berbeda, meningkatkan atau membatasi ekspresi seseorang atau motivasi utamanya. Terdiri dari 4 kelompok dengan sumber daya yang tinggi, yaitu penemu, pemikir, pencapai, dan orang yang mengalami. Pemikir adalah orang-orang yang berhasil, canggih, dan aktif dalam memegang kendali. Sedangkan pemikir adalah orang-orang yang matang, puas, dan reflektif yang termotivasi oleh idealisme dan menghargai ketertiban, pengetahuan, serta tanggung jawab. Pencapai adalah orang-orang yang berhasil berorientasi pada tujuan yang fokus pada karir dan keluarga. Orang yang mengalami adalah orang-orang yang muda, antusias, dan impulsif yang mencari keragaman dan kesenangan. Selain itu ada 4 kelompok dengan sumber daya rendah, yaitu penganut, pekerja keras, pembuat, dan bertahan hidup. Penganut adalah orang-orang yang konservatif, konvensional, dan tradisional dengan keyakinan yang konkret. Sedangkan pekerja keras adalah orang-orang yang trendy dan suka bersenang-senang dengan sumber daya yang terbatas. Pembuat adalah orang-orang yang praktis, rendah hati, mandiri, yang suka bekerja dengan tangan mereka. Dan untuk bertahan hidup adalah orang-orang tua yang pasif yang mengkhawatirkan perubahan dan mereka setia dengan merek favorit mereka. Pemecahan segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku di sini adalah masuk dalam variabel segmentasi perilaku atau behavior. Terdiri dari beberapa gambar diagram yang menjelaskan model konversi mengukur kekuatan dari konsumen psikologi konsumen terhadap merek dan keterbukaan mereka terhadap suatu perubahan. Bisa terlihat pada gambar di mana bila konsumen sadar akan suatu merek, maka bisa kecenderungannya adalah mencoba ataupun tidak mencoba. Bila mencoba akan berpikir secara perilakunya apakah dia akan menolak ataukah belum mengulangi ataukah akan mengulangi pembeliannya. Bila sikap dia konsumen adalah mengulangi terhadap pembelian suatu merek tersebut, maka bisa sikapnya setia terhadap merek lain ataupun suka terhadap beralih terhadap produk tersebut atau setia terhadap merek tertentu. Kemudian untuk setia terhadap merek tersebut, maka penggunaannya bisa secara ringan, pengguna reguler ataupun pengguna berat. Dasar segmentasi pasar bisnis pun terdiri dari beberapa variabel yaitu demografis, variabel operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi yang dapat Anda lihat pada tabel di materi ini dia.
Untuk penentuan target pasar, setelah mengidentifikasi peluang segmen pasar, diputuskan berapa banyak dan segmen mana yang akan disasar. Di sini terdiri dari 7 poin, yaitu penentuannya dapat dilihat dari segmentasi berdasarkan kebutuhan, berdasarkan identifikasi segmen, daya tarik segmen, probabilitas segmen, positioning segmen, tes kesamaan atau acid test segmen, dan strategi bauran pemasaran yang dapat Anda lihat penjelasannya pada materi yang ada di sini. Kemudian kriteria segmentasi efektif akan dilihat bagaimana efektif atau tidaknya setelah dilakukan evaluasi dan memilih segmen pasar. Setelah mengevaluasi berbagai macam segmen, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola pemilihan pasar sasaran, yaitu dengan terukur, substansial, dapat diakses, dapat didiferensiasi, dan dapat ditindaklanjuti. Terukur, ukuran daya beli dan karakter segmen dapat diukur. Substansial yaitu segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Kemudian terkait dengan dapat diakses, yaitu segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Dapat didiferensiasi, yaitu segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda, serta dapat ditindaklanjuti, yaitu program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Adapun mengevaluasi dan memilih segmen pasar terdiri dari konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, dan cakupan pasar penuh. Berikut penjelasannya, yaitu di mana konsentrasi segmen tunggal, pengetahuan dan kehadiran di pasar yang kuat, namun pasar dapat berubah dan pesaing memasuki segmen. Konsentrasi segmen tunggal artinya memiliki satu segmen saja. Contohnya misalnya untuk produk mobil Porsche di pasar mobil sport. Hal ini memiliki resiko yang cukup tinggi karena bisa saja segmen pasar tersebut dapat berubah ke arah berlawanan. Seperti contoh kamera Polaroid, yang dimana memang awalnya adalah produk kamera Polaroid, kemudian beralih ke digital, maka perusahaan akan lebih suka beroperasi lebih pada satu segmen. Seperti produk Nokia yang mana menyasar banyak, kemudian orang beralih ke produk Android sehingga produk Nokia menjadi turun pasarannya. Kemudian spesialisasi selektif, yaitu perusahaan memilih sejumlah segmen, masing-masing secara objektif menarik dan tepat. Mungkin ada sedikit atau tidak ada sinergi antara segmen tersebut, tetapi masing-masing segmen menjadikan sebagai penghasil uang. Contohnya misalnya fotografer yang memotret konsumennya untuk kegiatan prewedding, dan ini bisa berlanjut pada pemotretan pada saat pernikahan. Ini dua konsep yang cukup berbeda karena diadakannya mungkin di tempat, satu di studio atau di arena terbuka, sedangkan untuk wedding tentu memiliki konsep yang tiap konsumen masing-masing berbeda. Tadi dikatakan bahwa sinergi antar segmen tersebut bisa berbeda tetapi memiliki penghasilan uang, dan ini dapat berlanjut, karena itu spesialisasinya lebih selektif. Kemudian untuk spesialisasi produk, perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian dijual ke beberapa segmen pasar. Contohnya yaitu pembuat mikroskop, misalnya menjual produk ke universitas, pemerintah, ataupun laboratorium komersial. Untuk spesialisasi pasar, artinya perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Misalnya, perusahaan dapat menjual satu koleksi produk hanya ke laboratorium universitas. Cakupan pasar penuh, yaitu perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka perlukan. Hanya perusahaan yang sangat besar seperti Microsoft yang menjual pasar piranti lunak, General Motor yang menjual pasar kendaraan, dan Coca-Cola yaitu di pasar minuman tidak beralkohol. Dalam pemasaran tanpa diferensiasi, perusahaan mengabaikan perbedaan segmen dan mengincar seluruh pasar dengan satu penawaran. Seperti Coca-Cola, awalnya mungkin minuman anak muda, tapi dengan konsep iklannya bisa diminum keluarga, dan itu bisa menyasar segmen seperti komunitas pencinta bola, kemudian pada saat kondisi lebaran ataupun natalan, ya, berkumpul keluarga. Tadi dikatakan menyasar cakupan pasar penuh dan tanpa diferensiasi. Adapun dalam pemasaran terdiferensiasi, perusahaan beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang produk yang berbeda untuk setiap segmen. Produk Coca-Cola juga memiliki segmen
diferensiasi produk Coca-Cola dengan sekian liter ataupun dengan ukuran yang kecil yang menyasar mungkin kelompok-kelompok kayak anak-anak yang membeli minuman botol kecil, kemudian botol liter penuh yang 1 liter ya kalau nggak salah untuk keluarga besar. Adapun juga yang di bawah 1 liter yang menyasar segmen-segmen di kabupaten yang biasanya tersedia di warung-warung kecil ya, sehingga untuk produk tersebut tidak akan masuk di pasaran seperti di toko-toko besar baik Indomaret ataupun supermarket, karena memang sasarannya adalah untuk konsumen yang berada di daerah atau konsumen warung-warung kecil. Baik, itu demikian penjelasan pada materi hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik. Apabila ada pertanyaan silahkan chat di grup kelas. Untuk perhatiannya Ibu sampaikan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.